Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang sel volta lanjutan dari video yang sebelumnya. Yang untuk nomor 6 yang ditanyakan adalah arus listrik paling besar pada sel volta. Arus listrik terbesar pada sel volta itu didapatkan ketika semakin besar jarak antar logam pada deret volta. Jadi semakin panjang atau semakin besar jarak antar logamnya, itu akan semakin besar arus listriknya. Untuk yang opsi pertama ada AL sama ZN. AL di sini kita tandai beda warna ya biar nggak bingung. AL sama ZN itu jaraknya hanya 1. Kita tulis saja biar nggak lupa, jaraknya 1. ZN ke AG jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaraknya 9 berarti ya, yang 10 nggak dihitung. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya sampai 9 ya. Kemudian FE ke CU berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian MG ke ZN 1, 2 berarti 2. AL ke AG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi arus listrik yang paling besar pada sel volta itu adalah yang E. Untuk soal nomor 7, berikut data potensial yang dihasilkan oleh elektroda X menggunakan logam Pb, Sn, Cu, dan Ag. Jadi ini Fe-nya direaksikan dengan suatu elektroda, kemudian menghasilkan nilai seperti ini. Nah, di mana logam yang direaksikan dengan Fe itu ada Pb, Sn, Cu, dan Ag. Nah, hasil ini itu belum berurutan dengan logam yang kita gunakan. Jadi langkah pertama, kita urutkan jaraknya terlebih dahulu. Di sini logamnya itu kan Fe ya, yang pertama ya. Fe ada 4 kali percobaan. Kemudian Fe kita lingkari dari di sini. Kemudian Pb. Fe dengan Pb itu jaraknya berapa? 1, 2, 3. Jaraknya adalah 3. Kemudian Fe dengan Sn 1, jaraknya 1. Kemudian Cu dengan Fe. Cu ini Fe, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5. Kemudian Fe dengan Ag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya 7. Artinya yang paling jauh itu antara Fe sama Ag. Berarti kita cari nilai ini yang paling besar. Yang paling besar itu adalah 1,24. Berarti yang ini punyanya si Fe sama Ag. Kenapa? Karena semakin besar jarak logam dalam deret volta, itu semakin besar potensial reaksi yang dihasilkan. Kemudian yang tinggi ini udah diambil ya. Kemudian yang tinggi kedua itu adalah 0,78. Berarti yang ini 0,78 volt. Lalu yang ini 0,314 volt. Kemudian yang terakhir itu adalah yang 0,3 volt. Jadi yang ditanyakan, manakah logam elektroda X yang dihasilkan potensial, jika dihasilkan potensial 0,78. Oke, jadi soal pertanyaannya itu adalah logam mana yang digunakan sebagai elektroda X jika dihasilkan potensial reaksi plus 0,78. Jadi jawabannya Cu. Cu itu yang D. Jadi jawabannya adalah yang Cu. Yang ini. Selanjutnya untuk nomor 8 kita ditanyakan notasi sel. Notasi sel itu punya rumus oksidasi
kemudian dipager sama reduksi. Artinya di sini kan ada logam Mg sama Fe. Ya kan, ada Mg sama Fe. Kita tentuin dulu mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Kalau untuk Mg, misalkan tidak diketahui reaksinya, maka kalian harus lihat di deret volta. Misalkan di sini Mg, di sini Fe. Artinya apa? Artinya Mg itu yang sifatnya oksidasi karena dia di kiri, dan Fe itu yang bersifat reduksi. Nah, tapi kalau misalkan ada reaksinya, kita bisa lihat nih, Mg punya biloks kan 0, sedangkan Mg2+ itu biloksnya plus 2. Kalau Fe kebalikannya. Di sini ada muatannya 2 dan di sini 0. Artinya apa? Artinya Mg kan mengalami oksidasi, sedangkan Fe-nya dari plus 2 ke 0 berarti reduksi. Nah, setelah itu berarti kita bisa masukkan yang oksidasi adalah yang Mg. Berarti Mg menjadi Mg2+, kemudian pagar reduksinya berarti Fe2+ menjadi Fe. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Yang B benar. Yang C juga benar nih. Enggak. Fe, oke, yang benar B ya. Untuk nomor 9 di sini ada potensial Zn2+, kemudian sama Ag+. Oke, kalau dilihat dari N0 selnya, ini kan Zn menjadi Zn itu adalah reduksi, dan Ag juga reduksi ya. Nah, langkah pertama kita harus tentuin dulu mana yang oksidasi. Gimana caranya? Dengan melihat deret volta. Zn-nya itu ada di sini, Ag-nya itu ada di sini. Berarti yang di kiri itu adalah Zn. Maka Zn-nya akan bersifat oksidasi dan Ag-nya itu bersifat reduksi. Kenapa? Karena pada deret volta semakin ke kiri semakin oksidasi dan semakin ke kanan semakin reduksi. Selanjutnya gimana? Selanjutnya oksidasi itu di anoda, reduksi itu di katoda. Jadi pertanyaannya, reaksi yang terjadi pada anoda berarti yang reaksi si Zn. Karena dia oksidasi berarti dari Zn akan menjadi Zn2+. Naik ya biloksnya. Biar tetap sama kanan dan kiri maka ditambah 2 elektron. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 10. Manakah reaksi yang dapat berlangsung spontan? Kita tinjau satu persatu. Yang pertama ada Fe sama Zn. Kalau kita lihat dari deret volta, Fe sama Zn itu Zn yang berperan sebagai oksidasi, Fe yang reduksi. Lalu kita cek untuk yang pertama, Fe itu harusnya reduksi dari 0 ke 2+. Ini oksidasi berarti sudah salah. Lalu kita tinjau lagi yang opsi B. Opsi B itu ada Ag sama Mg. Ag itu di sini, Mg itu di sini. Artinya apa? Mg itu oksidasi, Ag itu reduksi. Mari kita cek Ag-nya itu harusnya reduksi ya. Berarti ini dari plus menjadi 0, berarti reduksi benar. Lalu Mg-nya dari 0 menjadi 2+, berarti oksidasi. Dikip dulu, ini benar. Kemudian untuk yang opsi C ada Cu sama Al. Kalau berdasarkan deret volta, Al itu yang oksidasi, Cu itu yang reduksi. Di sini apakah Cu-nya reduksi? Dari 0 ke 2+ itu oksidasi ya, berarti salah. Kemudian yang D itu ada Hg sama Cu. Hg sama Cu, Cu-nya kan di kiri berarti dia oksidasi, Hg-nya adalah reduksi. Hg reduksi, Hg itu dari 0 berubah menjadi biloksnya 2 berarti oksidasi, berarti salah. Maka untuk yang E yang terakhir kita coba tes dulu, ada Pb sama Fe. Pb sama Fe, Fe nya itu di
kiri berarti oksidasi, PB-nya adalah reduksi. PB dari 0 menjadi 2+, itu oksidasi bukan reduksi, berarti salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya untuk nomor 11, jadi kita harus tentuin dulu, ini kan di soal diketahui E0 dari masing-masing logam, tetapi bentuknya reduksi semua ya. E0 reduksi semua nih. Nah, kita harus tentuin mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Karena logamnya berupa A sama B, jadi belum jelas. Jadi kita tidak bisa cari di deret volta. Sehingga kita gunakan rumus dari E0 sel. E0 sel itu kan E0 dari reduksi dikurangi E0 dari oksidasi. Atau E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Nah, kalau berdasarkan dua data ini, yang besar itu adalah yang 0,30 dikurangi 0,40. Nah, karena kita juga ditanyakan potensi selnya, maka kita jumlahin aja menjadi 0,70, itu adalah E0 sel. Nah, di sini yang C itu potensial selnya adalah 0,70 volt, berarti benar, kita keep. Selanjutnya dari sini kita tahu nih, berarti yang besar itu sama dengan yang reduksi, artinya E0 reduksi, atau kita langsung aja yang reduksi itu adalah yang E0 selnya atau E0 nya besar, berarti yang punyanya A. Sedangkan yang oksidasi itu E0 kecil, berarti punyanya B. Artinya kalau ini reduksi berarti dia katoda, kalau yang ini karena oksidasi berarti anoda. Maka A sebagai katoda itu benar, B sebagai anoda itu benar. Kemudian sekarang kita cek yang notasi volta benar atau enggak. Notasi volta itu oksidasi sama reduksi. Berarti yang oksidasi adalah si B. B itu oksidasi ya, berarti gini. B2+ dari bilox 0 ke 2+, pagar 2, reduksinya berarti yang A2+ A2+ sama pagar A. Apakah sesuai? Iya, sesuai, berarti ini benar. Jadi karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar, berarti yang tidak benar adalah dadu. Selanjutnya nomor 12 ditanyakan adalah potensial sel. Potensial sel itu rumusnya adalah potensial yang besar dikurangi potensial yang kecil, atau reduksi dikurangi oksidasi. Tapi kan ini nggak tahu nih yang reduksi mana yang oksidasi mana, karena kalau diketahui itu selalu yang reduksi. Berarti langsung aja yang besar mana. Antara dua ini yang paling besar adalah yang min 1,66 dikurangi min 2,34. Jadi nanti langsung didapatkan 0,68 volt. Jawabannya adalah cacing. Selanjutnya untuk nomor 13, cara mengerjakannya adalah kita harus hafal deret volta. Kita coba cek dulu, ada CU sama AL. CU itu berarti di sini, AL itu di sini, berarti yang oksidasi itu harusnya si AL. Sedangkan kalau di sini 3+ menjadi 0 itu reduksi, berarti tidak sesuai. Kemudian kalau AL sama ZN, AL-nya adalah oksidasi. Oh, ini AL-nya oksidasi, masih benar. Kemudian Mg sama Cu. Ini Mg sama Cu. Mg-nya yang oksidasi. Oh, ini benar juga. Kemudian Zn sama Fe. Zn
sama ini Zn ya, sama Fe. Zn yang oksidasi. Oke, ini juga benar. Fe sama Cu. Fe sama Cu. Fe-nya oksidasi. Oke, ini benar juga. Berarti yang kita perlu uji adalah nomor 2, 3, 4, 5 untuk menghasilkan nilai potensial yang terbesar. Untuk yang nomor 2 dulu, berarti kan E0-nya dari yang besar. E0Al sama Zn. E0Al ini sama Zn. Besaran mana? Besaran min 0,76. Berarti min 0,76 dikurangi min 1,66. Nanti hasilnya berapa? Terus yang E0 sel yang C ya. Ini B, ini C. Yang C itu Mg sama Cu. Mg sama Cu. Besaran yang 0,34 dikurangi min 2,34. Kemudian kalau yang D itu Zn sama Fe. Zn sama Fe. Zn 0,76, Fe 0,44. Yang paling besar adalah yang min 0,44 dikurangi min 0,76. Lalu yang E, Fe sama Cu. Fe-nya 0,44 min 0,44. Cu-nya adalah plus 0,34. Berarti yang besar itu adalah yang plus 0,34 dikurangi min 0,44. Selanjutnya kita hitung. Maka hasilnya ini adalah 0,9. Kemudian yang ini adalah 2,68. Yang ini adalah 0,32. Yang ini adalah 0,78. Yang paling besar adalah yang C, cacing. Selanjutnya untuk nomor 14 yang ditanyakan itu adalah manakah reaksi yang tidak dapat berlangsung spontan. Mari kita lihat deret voltanya dulu. Jadi ada Zn sama Zn dan H. Untuk Zn sama H berarti Zn-nya adalah oksidasi, H-nya adalah reduksi. Mari kita cek Zn-nya apakah di sini oksidasi. Dari 0 menjadi 12 berarti oksidasi ya. Kita jaga dulu, kita benarkan dulu. Kemudian yang B itu ada Mg sama Cu. Kalau Mg sama Cu berarti Mg oksidasi, Cu-nya reduksi. Apakah Mg-nya oksidasi? Oh iya, ternyata oksidasi. Oke. Kemudian yang nomor 3 Ag sama Al. Ag sama Al itu Al yang oksidasi. Sebentar. Ag itu di sini. Al itu di sini. Berarti Al yang oksidasi. Al itu oksidasi. Ag-nya dia reduksi. Kalau di sini Ag-nya itu dia oksidasi, berarti tidak tepat. Berarti jawabannya adalah C, yang tidak dapat berlangsung spontan atau reaksinya salah. Selanjutnya untuk nomor 15, misalkan kita cek hubungan antara X sama Y. Kalau X sama Y, X itu kan E0-nya 0,4, Y-nya adalah 0,7. Yang lebih besar, kita menggunakan rumus ini. E0 sel sama dengan E besar atau E reduksi dikurangi E kecil, E oksidasi. Sehingga 0,76 sama 0,47 kan besaran yang X. Berarti ini X-nya bersifat reduksi dan Y-nya bersifat oksidasi. Artinya kalau di dalam deret volta itu berarti yang reduksi kan yang di kanan, yang oksidasi adalah yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita cek hubungan antara Y sama Z. Y sama Z kan besaran 0,76, berarti Y-nya itu bersifat reduksi karena dia E0-nya lebih besar, Z-nya adalah oksidasi.
berarti Y itu di kanannya Z. Berarti Z-nya di sini, Y-nya itu di kanannya karena reduksi dan Z-nya di kiri. Lalu kita cek nih pengecekan terakhir antara X sama Z. X sama Z itu besaran 0,47-nya, berarti punyanya X yang lebih besar. Berarti ini adalah reduksi, Z-nya adalah oksidasi. Berarti Z itu ada di kirinya X. Ini kan X, kirinya di sini Z-nya. Oh, berarti terbukti. Berarti hubungannya adalah Z, Y sama X. Jawabannya Z, Y, X. Jawabannya C. Oh, tapi sebentar, sepertinya ada kesalahan. Di sini yang ditanyakan apa dulu nih? Reduktor yang makin kuat. Berarti salah ya. Ini kan tadi kalau ZYX itu kan yang oksidasi yang paling kuat. Berarti kalau yang ditanyakan adalah reduktor paling kuat, dibalik. Sini kan semakin reduktor ya atau reduksi ya. Urutan sifat reduktor yang paling kuat. Urutan sifat reduktor yang makin kuat. Berarti dari rendah ke kuat ya. Sifat reduktor yang makin kuat. Yang makin kuat berarti dari rendah ke tinggi. Dari rendah ke tinggi. Reduktor itu yang mudah mengalami oksidasi. Kalau ditanyakan reduktor dari yang terkuat sampai terlemah, urutannya adalah Z, Y sama X. Tapi kalau misalkan reduktor yang semakin kuat, berarti kebalikannya dari yang rendah dulu, yaitu si X, Y, lalu ke Z. X, Y, Z. Berarti jawabannya adalah A.